Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, yang belum bantu tekan tombol like, bantu dulu Mimin untuk tekan tombol like-nya. Yes. Oke, let's go. Bab 3075 sampai bab 3076. Murong Yan juga sedang berbaring di tempat tidur saat ini, tidak tidur. Jantung kecilnya berdebar kencang. Cahaya bulan juga menyinari selimutnya. Murong Yan memandangi celah di pintu kamar. Untuk sesaat, dia bahkan berharap Ye Chong akan keluar dari celah itu. Namun, bagaimana jika Ye Chong benar-benar masuk ke kamarnya? Haruskah aku segera membalasnya? Tidak apa-apa, itu akan terlihat terlalu jorok. Atau haruskah ini keputusan yang setengah-setengah saat Ye Chong Kiang datang? Apakah aku berjanji padanya? Tapi bagaimana jika Ye Chong mengira aku menolaknya dan takut? Murong Yan telah berpikir liar untuk waktu yang lama, tapi Ye Chong tidak keluar dari celah pintu. Malam berlalu tanpa kata-kata. Dalam 2 hari berikutnya, Ye Chong dan Murong Yan menginap di hotel bawah tanah ini. Ada pelayan yang mengantarkan makanan lezat setiap hari. Ada juga clubhouse di basement, yang memiliki semua yang Anda butuhkan untuk bermain, termasuk konsol game, mahjong, boneka cakar, dan meja judi. Orang-orang di hotel datang ke ruang bawah tanah untuk bermain di siang hari. Selain tidak bisa keluar sesuka hati, semuanya cukup bagus di sini. Ye Chong tiba di sini relatif lebih awal. Ketika dia pergi ke ruang bawah tanah pada hari pertama, hanya ada selusin orang, tetapi pada hari kedua sudah ada sekitar 30 orang. Inilah para pemain yang datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi seleksi pengadilan surgawi timur, Master Super yang tersebar di dunia. Kecuali Ruth, mereka semua orang Tionghoa. Tampaknya orang-orang di surga timur ini hanya melihat undangannya dan bukan orangnya. Ruth membunuh orang yang ada di undangan tersebut dan berpura-pura menjadi orang yang ada di undangan tersebut, tetapi tidak ada yang mengetahuinya. Ye Chong selalu waspada terhadap Ruth, namun, untungnya, Ruth tidak pernah mengambil tindakan terhadap Ye Chong sejak mereka bertemu di malam pertama. Hari ketiga adalah hari kompetisi seleksi surgawi timur sesuai undangan. Ke-36 kontestan menemukan tempat ini. Terlepas dari apakah itu penipu atau bukan, jumlah orangnya benar. Tampaknya mereka yang disukai oleh Dong Tianting semuanya memiliki beberapa kemampuan. Pada hari ini, semua orang di organisasi dan dipimpin oleh Cui Ming yang menjaga pintu masuk gua, menuju bagian belakang Gunung Ciyun. Awan dan kabut di sekitar Gunung Ciyun sangat tebal. Ketika berada di gunung ini Anda tidak tahu di mana letak awannya. Jika Cui Ming tidak memimpinnya, Ye Chong tidak akan tahu bahwa ada begitu banyak ruang di belakang Gunung Ciyun. Murong Yan mengikuti Ye Chong dari dekat, dikelilingi oleh sekelompok talenta muda. Mereka bangga dan sombong. Namun, ketika mereka melihat kecantikan seperti Murong Yan, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya beberapa kali lagi. Tapi melihat kecantikan seperti Murong Yan menemani Ye Chong, semua orang merasa sedikit iri dan tidak puas. Bagaimana anak laki-laki biasa bisa mendapatkan kecantikan seperti itu? Bukankah orang ini jauh lebih buruk dariku? Didorong oleh dorongan batin ini, banyak orang pergi untuk mengobrol dengan Murong Yan terlepas dari kehadiran Ye Chong. Murong Yan menolak satu persatu dan mengikuti Ye Chong dengan cermat. Ruth sedang berjalan di sudut, terus-menerus mengamati Ye Chong dan Murong Yan, dengan senyuman penuh arti di wajahnya. Meskipun Ruth sangat rendah hati, dia tetap cantik, dan dia juga cantik eksotik. Hal ini juga membuat banyak talenta muda terpesona. Banyak orang pergi untuk berbicara dengan Ruth, tapi Ruth mengabaikan mereka sama sekali. Di antara mereka, ada seorang pemuda berpakaian biru, mungkin berusia 30-an, yang terlihat sangat sombong. Dia hanya menanyakan informasi kontak Murong Yan, tapi Murong Yan menolak. Lalu ia berbalik mencari Ruth lagi, tak disangka Ruth pun menolaknya. Hal ini membuat pemuda di Xingyi sangat marah. Di lingkarannya,
Dia adalah bintang paling cemerlang, dan dia selalu menjadi bintang di antara bintang-bintang, gadis seperti apa yang dia inginkan. Tidak peduli betapa cantiknya wanita cantik itu, mereka semua datang ke sini untuk memeluknya. Namun, hari ini dia ditolak oleh para gadis sebanyak 2 kali. Hal ini membuatnya merasa terhina. Cantik, kamu tidak menyanjungku. Aku, Cheng Feili, menyukaimu. Ini adalah kehormatanmu, kata pemuda berbaju hijau. Tapi Ruth hanya tersenyum dan tidak berbicara. Hei, cantik, kenapa kamu berpura-pura tidak bersalah padaku? Aku tahu dari raut wajahmu kalau kamu sudah tidur dengan banyak pria. Bukankah kamu orang asing berpikiran terbuka? Aku muda, rumor mengatakan bahwa kalian orang asing benda-benda itu besar. Biar ku beritahu, milikku tidak lebih kecil dari kalian orang asing. Haha, apakah kamu ingin mencobanya? Cheng Fei mengucapkan banyak kata-kata kotor. Ada orang di sekitar yang mendengar ini dan menjauh. Sepertinya tidak ada yang berani memprovokasi Cheng Fei. Cui Ming, yang berjalan di depan, mengabaikan tempat ini. Murong Yan jelas tidak puas dengan kata-kata kotor Cheng Fei dan diam-diam mengerutkan kening. Dia bahkan sedikit khawatir pada Ruth. Hei, Tuan Ye, bukankah itu Ruth temanmu? Apakah Anda ingin membantunya? Murong Yan berbisik kepada Ye Chong. Ye Chong tersenyum. Ayolah, dia jauh lebih baik dariku. Aku tidak perlu membantunya. Sebaliknya, Ruth tampak sangat tenang menghadapi kata-kata kotor ini, seolah-olah dia tidak mendengarnya, dan terus berjalan ke depan. Cheng Fei berbicara sebentar, tetapi merasa itu belum cukup, jadi dia hanya mengulurkan tangannya untuk memeluk Ruth. Ruth sedikit mengelak dan menghindari tangan kotor Cheng Fei. Apa yang kamu lakukan? Tanya Ruth, mengangkat alisnya, jelas sedikit cemberut. Haha, aku, Cheng Fei, punya pepatah terkenal, bertanya tanpa bersikap kasar. Cheng Fei berkata dengan senyum vulgar, karena kamu berpura-pura tidak bersalah dan menolak untuk menyetujuiku, maka jangan salahkan aku karena bersikap kasar, dan kasar padamu. Bahkan Ye Chong terkejut. Aku merasa tak bisa berkata-kata, ada orang yang tidak tahu malu. Dan Ruth hanya mencibir, apakah kamu ingin mati? Meski hanya kalimat samar, niat membunuh yang terungkap di dalamnya semuanya benar. Orang-orang di sekitarnya langsung merasa kedinginan, dan semua orang menjadi diam. Mereka yang berada di dekatnya tanpa sadar mundur 2 langkah. Cheng Fei masih memiliki ekspresi sedih di wajahnya. Hanya kamu, jika kamu tidak bisa membunuhku, bagaimana kalau bermain denganku? Untuk sesaat, ada suasana tegang di udara. Ye Chong berdiri di samping dan mengamati Ruth secara diam-diam. Dia ingin melihat bagaimana Ruth mengambil tindakan dan melemparkan ilusinya. Pada saat ini, Cui Ming, yang berjalan di depan, akhirnya berbicara, semuanya. Ini bukan tempat untuk bertarung. Jika Anda ingin bertarung, Anda bisa bertarung sepuasnya di bidang seni bela diri. Anda tidak akan melakukannya bertanggung jawab atas hidup atau mati. Kata-kata Cui Ming sangat serius, lembut, tetapi dengan aura yang tidak dapat dilanggar. Saat itulah Ruth menarik kembali niat membunuhnya, dan kembali memasang senyuman manis di wajahnya. Sekarang setelah Cui Ming berbicara, Cheng Fei tidak berani melakukannya lagi. Dia tersenyum dan berkata, haha, cantik, tunggu dan lihat saja. Setelah mengakhiri selingan, semua orang terus mengikuti Cui Ming dan berkeliling jalan pegunungan. Akhirnya, setengah jam kemudian, mereka sampai di tepi jurang. Jurang itu tidak berdasar, lebarnya mungkin beberapa ratus meter, dan diselimuti awan dan kabut. Di sisi lain jurang, terdapat pintu masuk gua dengan 3 karakter besar tertulis emas, Gua Cahaya Emas. Pintu masuk Gua Cahaya Emas berkilauan, seolah-olah ada cahaya keemasan nyata yang memancar darinya, tak heran disebut Gua Cahaya Emas. Jika diperhatikan lebih dekat,
Anda akan melihat bahwa cahaya keemasan di pintu masuk gua dipancarkan oleh ketiga karakter tersebut. Kalau dipikir-pikir, seseorang pasti menggunakan sihir yang hebat untuk memanipulasi ketiga segel emas ini, jadi mereka meledak menjadi warna emas seperti kembang api. Terlebih lagi, setiap kurang dari 1 menit, cahaya keemasan ini akan meledak, mewarnai separuh langit menjadi keemasan, yang sangat spektakuler dalam sekejap. Nampaknya Sang Buddha dari langit membawa rejeki ke tempat ini. Meskipun setiap orang adalah elit dunia seni bela diri di muka bumi dan memiliki pengetahuan yang luas, mau tak mau mereka berseru ketika melihat pemandangan seperti itu. Hanya Ruth, yang jelas-jelas telah melihat dunia, tidak tampak terkejut. Ye Chong juga diam-diam mengamati Ruth, jelas sekali bahwa pemandangan di puncak demigod mungkin tidak jauh lebih buruk daripada gua cahaya emas. Dari jurang tebing hingga beberapa ratus meter dari gua cahaya emas, awan dan kabut menyelimuti area tersebut. Di antara awan dan kabut, hanya ada 3 rantai besi yang menghubungkan kedua sisinya dan berfungsi sebagai jembatan. Melihat ketiga rantai besi ini, Ye Chong memiliki perasaan yang samar-samar. Angin di Gunung Ciyun sangat kencang, meniup awan dan kabut di sekitarnya, dan ketiga rantai besi itu terus bergetar, mengeluarkan suara yang jarang. Jika orang awam melihat pemandangan ini, mereka mungkin akan ketakutan setengah mati, apalagi melewatinya. Benar saja, Cui Ming berdiri di jurang gunung dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata sambil tersenyum, "Semuanya, gua cahaya emas ada tepat di depan. Mereka yang bisa melewatinya dapat berpartisipasi dalam uji coba." Jelas merupakan ujian kecil lainnya bagi para elit ini. Namun tes ini tidaklah sulit. Siapa yang bisa sampai di sini? Siapa yang tidak berada di atas puncak Dewa Tanah? Tidak mudah bagi mereka untuk melewati jurang kecil ini. Biasanya, Ye Chong bisa menyeberang dengan sedikit lompatan. Tapi sekarang, sisa kekuatan Ye Chong kurang dari 20%, dan dia dalam masalah serius jika ingin melewati jurang ini. "Apakah kamu ingin berjalan?" tanya Murong Yan lemah. Berbeda dengan yang lain, Murong Yan adalah orang biasa. Orang biasa seperti dia akan takut setengah mati jika ingin pergi ke sana. "Kamu juga bisa terbang ke sana," Cui Ming berkata. "Jika kamu bahkan tidak bisa melewati jurang ini, aku menyarankan kamu untuk pulang." Setelah Cui Ming selesai berbicara, dia menatap Murong Yan dan berkata sambil tersenyum, "Sedikit nak, kamu bisa melakukannya. Bagaimana kalau membuat pengecualian dan biarkan aku membawamu ke sana?" Cui Ming terlihat cukup tua, dan dia terlihat seperti sedang berkultivasi dengan hati yang murni dan sedikit keinginan. Dia sepertinya bukan orang yang baik orang. Murong Yan menoleh untuk melihat Ye Chong dan berkata, "Tidak, Tuan Ye. Maksudku pacarku akan membawaku ke sana." Kata-kata Murong Yan membuat banyak orang iri pada Ye Chong. Namun, Ye Chong tersenyum masam di wajahnya. Dia mencondongkan tubuh ke dekat telinga Murong Yan dan berbisik, "Nona Murong, saya tidak dapat membantu Anda kali ini. Anda sebaiknya membiarkan orang tua Cui ini membawa Anda ke sana. Jika saya membawa Anda, saya khawatir Anda akan jatuh." Murong, setelah mendengar ini, wajah Yan menjadi pucat karena ketakutan. Dia dengan cepat berjalan ke Cui Ming. "Baiklah, Tuan Cui, mengapa Anda tidak membawa saya ke sana?" Cui Ming terkekeh. Apa sulitnya tentang ini? Saat dia mengatakan itu, Cui Ming meraih salah satu milik Murong Yan. Sebelum Murong Yan bisa bereaksi, Cui Ming berubah menjadi bayangan hitam dan terbang keluar. Murong Yan merasakan matanya kabur dan tubuhnya melayang. Pada saat Murong Yan mendarat, dia telah terbang melintasi jurang dengan selamat dan tiba di gua cahaya emas. Murong Yan melihat kembali ke jurang maut yang diselimuti awan dan kabut, jantung kecilnya berdebar kencang. Dia bahkan tidak tahu bagaimana Zi bisa sampai di sini. "Kemarilah," Murong Yan menghela nafas lega. "Jika Anda datang ke sini dan belum mati, itu bagus.
Kemudian, Murong Yan berdiri di sini dan melambai ke Ye Chong di sisi lain. "Tuan Ye, sayang, aku di sini." Dilihat dari ekspresi bersemangat Murong Yan, sepertinya selain takut, dia juga punya aku, masih menantikan apa yang akan terjadi di Gua Cahaya Emas ini. Ye Chong tersenyum dan memberi isyarat kepada Murong Yan untuk menunggunya di sana. Melihat Cui Ming yang memimpin, yang lain berhenti bersembunyi. Sebaliknya, mereka tampak memamerkan keahlian mereka, bersikeras menggunakan berbagai gerakan mewah untuk melewati jurang yang bisa mereka lompati dengan mudah. Saya melihat seorang wanita berambut panjang, menjentikkan tangannya ke udara, dan pelangi muncul di atas jurang. Dan wanita ini justru menginjak pelangi dan berjalan melewati jurang dengan mudah. Pria gemuk lainnya melihat betapa indahnya pelangi itu, dan dia tersenyum dan ingin menginjaknya. Tak disangka, beberapa duri tajam tiba-tiba muncul di pelangi, hampir menusuk pria gendut itu. Pria gendut itu menghindar tanpa resiko, lalu mendengus keras dan menghentakkan kakinya, menyebabkan sebagian besar tanah retak. Kemudian lelaki gendut itu mengambil salah satu batu besar itu dan melemparkannya ke dalam jurang. Batu itu terbang lebih dari 100 meter dalam sekejap. Segera setelah itu, pria gendut itu mengikuti pola yang sama dan melemparkan beberapa batu seukuran semangka. Batu-batu ini datang silih berganti, masing-masing berjarak sekitar 100 meter, membentuk garis lurus di udara. Batu pertama yang dilempar sudah hampir sampai ke sisi Gua Cahaya Emas. Saya harus mengatakan bahwa kekuatan lengan seperti ini juga sangat luar biasa. Kemudian, saya melihat lelaki gendut itu melompat dengan gesit, seperti kera tua, setiap kali menginjak batu, dan setelah melompat 7 atau 8 kali berturut-turut, ia mendarat di sisi yang berlawanan. Trik kecil, Cheng Fei Li tertawa. Kemudian, dia menjentikkan tangannya dan melemparkan pedang terbang. Pedang terbang itu terbang di udara dan langsung melebar menjadi pedang raksasa dengan panjang 10 meter dan lebar 1 meter. Kemudian, Cheng Fei Li melompat ke atas pedang terbang tersebut, dan pedang terbang tersebut terbang dengan suara mendesing. Bahkan ia dengan sengaja membalik beberapa kali di udara sebelum mendarat di sisi lain. Satu demi satu kontestan, menggunakan berbagai gerakan mewah, mereka melintasi jurang maut. Beberapa orang menginjak asap api, beberapa orang memiliki sekelompok gelembung yang berterbangan di dekat kakinya, beberapa orang menumbuhkan sepasang sayap, dan beberapa orang dikelilingi oleh sekelompok pisau terbang dan terbang melewatinya, semuanya berbeda. Orang-orang ini semua ingin meninggalkan kesan yang baik di depan Cui Ming, dan pada saat yang sama, mereka juga ingin menggunakan metode mereka sendiri untuk menakut-nakuti lawan mereka. Di antara mereka, yang paling bersahaja mungkin adalah milik Ruth. Ruth sangat tenang dan berjalan di atas rantai itu seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tapi dia berjalan sangat mulus, dan rantainya tidak bergetar sama sekali. Segera, hanya Ye Chong yang tersisa di sisi ini. Beberapa pemain di masa lalu, seperti Ruth, Cheng Fei Li dan lainnya, tidak ingin melihatnya dan hanya berjalan ke depan. Tentu saja, masih ada beberapa orang yang tinggal di sini untuk melihat metode apa yang digunakan orang lain untuk melewatinya dan mengenal lawannya. Sekarang, masih ada lebih dari selusin orang yang berdiri di sini, tertarik untuk melihat bagaimana Ye Chong akan sampai di sini. Bersambung.